Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunadea Kusimideto Suntoro dengan NIM 103012400192. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Big Data dan Data Warehouse menggunakan metode 5W plus 1H. Materi ini diharapkan dapat membantu memahami konsep dasar pengelolaan data yang sering digunakan di zaman teknologi saat ini, teman-teman. Oke, pada pembahasan pertama, di sini ada latar belakang. Nah, perkembangan perkembangan teknologi digital itu sangat pesat, teman-teman. Sangat berkembang, sangat maju di era sekarang. Nah, aktivitas manusia menghasilkan data setiap hari, lalu data perlu dikelola dan dianalisis, lalu ada muncul teknologi big data dan data warehouse. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman teknologi sekarang, hampir semua aktivitas manusia itu menghasilkan data, teman-teman. Nah, data tersebut tidak hanya berjumlah besar, tetapi juga beragam. Oleh karena itu, diperlukan teknologi khusus untuk mengelola seperti big data dan warehouse untuk mengelola dan menganalisis data tersebut, teman-teman. Lalu ada big data what? Nah, untuk kumpulan data berukuran sangat besar. Nah, big data ini untuk jenis skala data yang sangat besar. Lalu ada data berasal dari berbagai sumber. Nah, data ini tentunya berbagai jenis dan sumbernya itu banyak, teman-teman. Lalu ada data terus bertambah dengan cepat. Lalu data ini tidak dapat diolah dengan database biasa. Nah, big data merupakan kumpulan memiliki data yang ukuran sangat besar, bertambah dengan cepat, lalu berasal dari berbagai sumber. Karena karakteristik tersebut, big data tidak dapat diolah menggunakan database biasa, teman-teman. Next, selanjutnya ada karakteristik big data itu sendiri. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu ada volume, jumlah data sangat besar. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan dan masuknya seperti apa. Lalu ada parity, yaitu format data itu sangat beragam. Yang keempat itu ada veracity, yaitu tingkat keakuratan data. Lalu yang terakhir ini ada value, yaitu nilai atau manfaat data. Nah, big data memiliki 5 karakteristik utama yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dikenal dengan 5V, yaitu kelima karakteristik ini menjelaskan mengapa big data membutuhkan teknologi khusus dalam pengelolaannya. Lalu ada big data who. Nah, di sini ada sering digunakan untuk perusahaan teknologi-teknologi, e-commerce, perbankan dan fintech. Pemerintah juga menggunakan, lalu ada data analisis dan data scientist. Nah, big data banyak digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan teknologi e-commerce, perbankan, hingga pemerintah. Selain itu, data analis dan data scientist juga memanfaatkan big data untuk melakukan analisis data, teman-teman. Next, big data when. Nah, saat data sangat besar, teman-teman. Big data ini kan big data itu data yang sangat besar untuk dikelola. Nah, saat data masuk itu secara nyata, lalu saat dibutuhkan analisis yang sangat cepat, teman-teman. Nah, saat pengambilan keputusan berbasis data juga. Nah, big data ini digunakan ketika data yang dikelola sudah sangat besar, teman-teman, dan membutuhkan analisis yang cepat, penanganan yang tepat dan akurat. Okay, next, big data where. Nah, di mana sih big data ini tentunya digunakan? Yang pertama ini tentunya media sosial, teman-teman, yang sering kita gunakan setiap harinya. Media sosial seperti Instagram, aplikasi TikTok, WhatsApp. Nah, eh, karena aplikasi tersebut sangat besar, makanya disebut sebagai big data atau data yang sangat besar. Media sosial. Nah, transportasi ini tentunya memiliki volume yang sangat besar yang digunakan setiap hari sebagai alat transportasi, teman-teman. Lalu ada kesehatan. Kesehatan itu seperti rumah sakit, di mana rumah sakit ini pengelolaannya yaitu sangat besar, teman-teman, dikunjungi setiap hari oleh setiap orang gitu.
lalu ada smart city. Nah, di sini ada kota yang sangat cerdas. Ketika kita melihat kota Jakarta, mungkin kota-kota yang sangat berkembang, tentunya ini memiliki data-data yang sangat besar teman-teman dalam pengelolaannya. Yang terakhir ini ada industri atau manufaktur seperti yang kita lihat untuk contohnya seperti pabrik itu sangat membutuhkan data-data yang sangat besar teman-teman. Nah, ini kita dapat ditemukan di berbagai bidang yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang semuanya ini memanfaatkan data dalam jumlah yang sangat besar tentunya. Oke, next. Lalu ada big data. Why? Nah, ini kita dapat menemukan pola tersembunyi, teman-teman. Lalu ada mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, lalu mendukung prediksi di masa yang akan datang. Nah, kenapa sih big data ini sangat penting? Karena mampu membantu untuk menemukan pola dalam data itu sendiri, teman-teman. Lalu meningkatkan efisiensi serta mendukung prediksi di masa yang akan datang. Oke, next. Big data how? Nah, untuk pengumpulan data dari berbagai sumber, teman-teman. Yang seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ada rumah sakit, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada selanjutnya ada penyimpanan terdistribusi, ada pemrosesan data, data yang sudah di-generate itu harus diproses dengan baik, lalu dianalisis lalu divisualisasi hasilnya seperti apa. Nah, dimulai dari pengumpulan data itu seperti apa, kemudian disimpan dalam sistem, lalu diproses menggunakan teknologi-teknologi yang sangat canggih di era sekarang, teman-teman, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang akurat dan juga berguna tentunya. Next, selanjutnya kita akan membahas data warehouse. Nah, di sini data warehouse ini tidak seperti yang tadi, teman-teman. Nah, data warehouse ini seperti yang tadi, yaitu big data itu data yang sangat besar. Nah, namun data warehouse ini data yang emang terstruktur, teman-teman. Digunakan untuk seperti data-data pelaporan seperti gudang. Nah, di sini ada datanya itu terpusat, teman-teman. Nah, terpusat ini artinya memiliki cabang-cabang. Lalu tentunya yang tadi saya singgung, datanya itu terstruktur, digunakan untuk analisis data, untuk pelaporan. Nah, bukan untuk transaksi harian seperti layaknya e-commerce seperti itu, teman-teman. Nah, di sini itu untuk sistem penyimpanan data terpusat yang berisi datanya itu terstruktur dan digunakan untuk keperluan analisis serta pelaporan seperti laporan bulanan, tahunan itu untuk data perusahaan. Okay, next. Selanjutnya ada data warehouse. Nah, di sini ada manajemen perusahaan, bisnis analis, ada data analis, ada terakhir untuk pengambilan keputusan tentunya. Nah, data warehouse ini digunakan oleh pihak-pihak manajemen dalam perusahaan, teman-teman, dan analisis untuk melihat performa dan kondisi perusahaan berdasarkan datanya. Okay, next. Nah, selanjutnya ada data warehouse, when, dan where. Nah, di sini untuk data warehouse itu untuk saat pelaporan jumlah data, yaitu untuk data bulanan atau tahunan seperti itu, teman-teman. Untuk rekap data. Lalu ada saat data analis, data history, untuk riwayat ya, teman-teman. Lalu ada digunakan di perusahaan dan instansi. Tentunya untuk warehouse ini digunakan cocoknya untuk di gudang, teman-teman. Nah, data warehouse ini dibutuhkan pelaporan, terutama di perusahaan dan instansi. Okay, next. Nah, data warehouse why? Nah, data ini tentunya harus konsisten, teman-teman. Walaupun tidak besar, nah data ini harus terstruktur. Query analisisnya cepat, mendukung bisnis intelijen, lalu membantu keputusan secara strategis dan akurat. Nah, kenapa sih penting? Karena menyediakan data yang konsisten dan cepat diakses untuk mendukung sistem tersebut, teman-teman. Okay, next. Lalu ada data warehouse how. Nah, di sini untuk ekstrak data, untuk transport data, untuk load data, untuk analisis dan pelaporan. Nah, cara kerja data warehouse ini dikenal dengan proses ETL atau itu ekstrak, transport, dan load. Nah, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan di akhirnya itu adalah pembuatan laporan. Okay, next. Nah, apa sih perbedaan big data dan data warehouse? Nah, tentunya perbedaannya itu ada di skalanya yang sangat
skala data. Ada yang datanya besar, ada yang datanya struktur, ada jenis datanya seperti apa, lalu ada tujuan penggunaan. Misal, big data itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang sangat besar, teman-teman. Nah, lalu ada teknologi. Nah, perbedaan utama big data dan data warehouse ini terletak pada skalanya, jenis, tujuan, dan teknologi. Nah, big data ini fokusnya pada data besar dan kompleks, sedangkan untuk data warehouse ini fokusnya pada analisis dan terstruktur. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu big data dan warehouse ini tentunya berbeda, teman-teman. Nah, namun keduanya ini saling melengkapi dan itu sangat penting di era digital sekarang, teman-teman. Nah, big data dan data warehouse memiliki perbedaan fungsinya, namun keduanya tuh saling melengkapi dan keduanya itu sangat penting dalam pengelolaan dan analisis data di era sekarang, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.